Silahkan Mas Igam. Baik, terima kasih Ibu Wiyi atas pengantarnya. Hormat kami kepada Pak Dekan, Bapak Ibu rekan dosen dan juga profesor di Fakultas Hukum UGM dan hadirin yang mendengarkan siaran ini. Saya diminta untuk membahas tentang aspek penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya mencoba untuk melihatnya apa yang menjadi implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap penataan ruang, karena kita tahu bersama bahwa tata ruang merupakan salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Nah, di sini tata ruang kemudian mengatur tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam sebuah unit ruang. Dalam hal ini, tata ruang merupakan kunci sebenarnya dari sebuah kegiatan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atas nama keselamatan manusia dan atas nama kelestarian lingkungan hidup. Namun melalui Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kunci ini berusaha untuk dibuka untuk melakukan percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja di tengah pandemi ini memang pemerintah mengagendakan untuk bisa mempercepat ekonomi. Tentu, namun implikasi-implikasi yang kemudian bisa muncul juga mestinya dipertimbangkan, terutama dalam aspek tata ruang. Nah, dalam rangka membuka kunci penataan ruang ini, setidaknya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada 9 langkah yang dilakukan, ya, yang diperkenalkan, yang kemudian digunakan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pertama, kami melihat bahwa ada concern yang kami ungkapkan berkaitan dengan penghapusan izin penataan ruang. Penghapusan izin penataan ruang ini tentu saja akan menutup ruang akses keadilan bagi masyarakat yang bisa saja nanti terkena dampak dari sebuah kegiatan yang mengambil tempat di sebuah unit ruang. Nah, penghapusan ini tentu saja memiliki implikasi mengurangi akses keadilan. Yang kedua adalah penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan menghilangkan kawasan strategis provinsi, kemudian kawasan strategis kabupaten, serta kawasan pedesaan yang juga menurut kami ini akan menimbulkan concern-concern berikutnya. Yang ketiga, terus saja nanti juga akan overlap dengan teman-teman yang lain adalah sentralisasi perizinan dan kelembagaan, yang mana pemerintah pusat memainkan peranan dominan di sini. Dan yang keempat adalah ada upaya untuk mengaburkan hubungan antara antara kajian lingkungan hidup strategis atau yang biasa kita kenal dengan KLAS dengan rencana detail tata ruang. Yang tadinya KLAS diwajibkan untuk dalam rangka penyusunan tata ruang, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja kata wajib ini kemudian dihilangkan dengan diganti frase memperhatikan. Nah, ini yang kemudian bisa saja menimbulkan permasalahan dalam penyusunan tata ruang. Yang kelima adalah penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun dengan kawasan hutan yang menurut kami akan menggunakan pendekatan yang pragmatis, karena yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi tumpang tindih penataan ruang dengan kawasan hutan, pendekatannya sangat ekonomis, sangat kemudian pragmatis, alih-alih menggunakan precautionary principle atau pendekatan kehati-hatian untuk menjaga kelestarian hutan maupun kelestarian lingkungan. Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya ekonomi dengan mengatakan bahwa ada keterlanjuran investasi demi kepastian hukum, kemudian investasi yang diproteksi, dikedepankan. Dan kemudian keenam adalah penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%. Ini nanti juga akan sangat berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Totok di kajian atas aspek kehutanan. Menurut kami ini juga akan menjadi kesempatan bagi daerah-daerah untuk mengurangi kawasan hutannya, dan implikasinya adalah adanya konversi kawasan hutan nantinya untuk atas nama pembangunan. Dan yang ketujuh adalah penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang yang kurang dari 5 tahun. Yakni satu kriteria itu adalah perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Tadinya tata ruang tersebut, rencana tata ruang itu bisa dikaji kurang dari 5 tahun apabila ada kondisi-kondisi yang sangat signifikan, misalkan ada kebencanaan, kemudian ada perubahan teritorial negara maupun teritorial daerah, dan ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan satu kriteria, yakni perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, dan kriteria ini tidak wajib kemudian untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan adalah pengurangan ruang partisipasi publik
tentu saja dalam akses keadilan sebagai implikasi dari dihilangkannya perizinan izin pemanfaatan ruang, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penegakan hukum, di mana kami melihat ada upaya untuk membuat rileks penegakan hukum pidana atau membuat sulit penegakan. Baik, terima kasih. Ini giliran saya untuk menyampaikan mengenai isu atau sektor kehutanan ya. Jadi sektor kehutanan ini memang menjadi salah satu sektor yang juga kemudian dimodifikasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu ada dua undang-undang di sini sebenarnya, ada Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan Undang nomor 18 pemberantasan kepada Undang-Undang 41 tahun 99, di mana kontennya atau substansinya memang banyak dimodifikasi begitu oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ada beberapa isu penting yang ini didesain sedemikian rupa atau dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga memang kemudian akan membawa satu konsekuensi serius gitu ya. Pertama terkait dengan isu mengenai soal resolusi konflik. Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah salah satu pasal, misalnya pasal 15 Undang-Undang Kehutanan 41 tahun 99. Di situ menyebut bahwa pemerintah akan mempercepat atau memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan, percepatan pengukuhan kawasan hutan itu untuk daerah yang strategis. Nah, daerah yang strategis ini kalau kemudian kita baca keseluruhan dalam narasi Undang-Undang Cipta Kerja, tentu arahnya dalam rangka untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya. Nah, padahal kita tahu faktanya di lapangan, isu konflik tenurial terhadap kawasan hutan itu masih tinggi. Ya, misalnya catatan dari Profesor Haryadi Kartodiarjo, Fakultas Kehutanan IPB itu menyebut tahun 2017 itu masih ada sekitar 17 juta tumpang tindih itu yang ada di dalam kawasan hutan. Jadi penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Meskipun kalau datanya dari Kementerian LHK menyebut ada sekitar 9 juta. Tetapi ini menjadi terlihat bahwa undang-undang ini tidak cukup peka terhadap visi untuk menyelesaikan atau resolusi konflik terhadap persoalan-persoalan tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan tadi. Jadi dengan dia lebih fokus pada percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang disebut sebagai daerah yang strategis itu, tentu ini meninggalkan PR yang sejauh ini sebenarnya berharap untuk bisa mendapatkan jalan keluar gitu ya, tumpang tindih atau konflik tenurial kawasan hutan tadi. Yang kedua, isu yang juga cukup krusial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor kehutanan ini terkait dengan batas minimal kawasan hutan 30% yang seharusnya ada untuk setiap daerah aliran sungai, pulau, kepulauan, atau kemudian lebih sederhananya adalah di daerah provinsi, administrasi provinsi, ini dihilangkan. Jadi pasal 18 Undang-Undang 41 yang bicara tentang batasan 30% kawasan hutan yang wajib dimiliki oleh setiap provinsi itu dihilangkan. Nah, dengan dihilangkan ini tentu akan membuka ruang yang relatif besar bagi masuknya investasi, ya, terutama kemudian bagi daerah-daerah yang sebenarnya sudah krisis terkait dengan luas kawasan hutan yang sudah di bawah 30%. Ini faktanya ada sekitar 8 provinsi yang luas kawasan hutannya sudah kurang dari 30%. 6 di Jawa, begitu, dari mulai Banten, kemudian DKI, kemudian Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ditambah dengan Bali dan Lampung. Nah, dugaan kami, analisis kami melihat bahwa dengan dihilangkannya batasan 30% ini sepertinya ini akan digunakan untuk membuka ruang investasi kepada daerah-daerah tadi. Ya, misalnya Jawa. Ya. Jawa memang kemudian ada batasan 30% tadi. Nah, dengan hilangnya ini tentu kemudian nanti keran investasi tidak lagi
ada semacam hambatan untuk kemudian bisa misalnya menggunakan kawasan hutan untuk peruntukan kepentingan-kepentingan di luar kegiatan kehutanan. Apakah infrastruktur jalan, apakah infrastruktur waduk, apakah infrastruktur yang lain begitu ya, bendungan dan sebagainya. Dan sebenarnya ini juga sudah terjadi ya, sudah ada PP 105 tahun 2015 itu terkait dengan alih fungsi, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan gitu ya. Dan juga kemudian ada PP 104 yang bicara tentang perubahan penggunaan kawasan hutan. Nah, di situ Jawa sebenarnya juga sudah diakomodasi dengan PP itu. Nah, rasa-rasanya dengan hilangnya angka 30% sebagai batasan luas kawasan hutan yang menjadi syarat untuk dimiliki oleh setiap provinsi, ini semakin membuka ruang bagi upaya untuk memperluas masuknya laju investasi di daerah-daerah seperti tadi. Nah, yang ketiga kemudian berkaitan dengan soal ancaman sanksi kepada masyarakat gitu ya. Jadi kemudian dihidupkan ancaman sanksi meskipun ini sanksi administrasi bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Jadi meskipun sudah ada putusan MK nomor 95 tahun 2014 yang bisa memberikan semacam afirmasi bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan untuk mengambil manfaat dalam rangka kebutuhan subsisten. Nah, ini rupanya kemudian justru dihidupkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang kemudian kami lihat ini tidak cukup peka dengan isu-isu sosial seperti itu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Iyi. Terima kasih, Mas Toto. Nah, selanjutnya saya mempersilahkan Mas Wahyu Yun, Dr. Wahyu Yun untuk menyampaikan pandangannya tentang lingkungan dan mohon maaf waktunya cuma 5 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Iyi. Secara singkat saja bahwa di dalam isu lingkungan hidup memang ada beberapa isu kritis ya. Paling mendasar, pertama jelas terkait dengan bahwa undang-undang ini mengabaikan satu prinsip kehati-hatian ketika mengubah konsep izin lingkungan dengan persetujuan. Dalam artian jelas ada perbedaan cukup signifikan ketika izin sebagai produk hukum administratif itu diganti dengan persetujuan yang notabene lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan. Dalam hal ini kemudian menjadi satu catatan ketika meskipun secara posisi ada penguatan, tetapi dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak diformulasikan dengan tidak tegas, maka suatu kekhawatiran-kekhawatiran dapat muncul ya, dalam artian kita akan membicarakan bahwa nanti akan terdapat komplikasi permasalahan selain bahwa jelas mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Ya memang tadi ya seperti saya singgung ada penguatan bahwa kepatuhan lingkungan environmental compliance itu menjadi alasan pembatalan perizinan usaha. Nah pada konteks hal ini akhirnya sesuatu yang perlu penguatan ada dua setidaknya, yaitu penyediaan akses informasi bagi masyarakat secara transparan. Karena kita bicarakan konsepsi persetujuan tadi yang lebih bersifat diskresi, serta penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan, terutama di tingkat daerah, ya, meskipun secara sentralisasi ditarik ke tingkat pusat, namun justru di daerah menjadi mendesak untuk penguatan kompetensi dan kelembagaan, karena bagaimanapun daerah yang akan berhadapan langsung dengan dampak-dampak lingkungan yang terjadi. Yang kedua, bahwa konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detail. Menurut kajian Prof. Rimawan Pradiptyo dari Fakultas Ekonomi, sedikit sekali hitungannya suatu kajian yang tentang pemetaan risiko, termasuk utamanya pada pemetaan risiko pada sektor publik. Dan di sini menjadi permasalahan utama selain bahwa isu kelembagaan yang lemah maupun tingkat korupsi yang masih cukup tinggi. Nah, pada hal ini, maka ketiadaan suatu basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian tentu akan menjadi isu-isu sentral nanti dalam penerapan. Apalagi ketika kita bicarakan isu lingkungan hidup, maka
ada hal yang mendasar bahwa inventarisasi sumber daya alam beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya itu masih sifatnya parsial dimiliki oleh daerah-daerah seperti itu ya. Ini sangat signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada terutama penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor yang saling terkait. Ketiga, ada perubahan cukup signifikan ketika definisi tanggung jawab mutlak itu diubah orientasinya. Dalam artian sumir perbedaannya sekarang dengan liability based on fault atau pertanggungjawaban berbasis pada kesalahan yang sebenarnya itu sudah menjadi keumuman di dalam kitab undang-undang hukum perdata, sehingga potensinya adalah pelemahan akses masyarakat atas keadilan. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan itu dipertegas dengan adanya pembatasan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah, pada konteks ini akhirnya ada disparitas informasi yang biasanya dan umumnya dimiliki oleh masyarakat, dan itu semestinya perlu untuk diberi suatu keluasan bagi kalangan yang berkepentingan, misalkan perguruan tinggi maupun LSM untuk dapat berpartisipasi. Sehingga pada konteks tersebut ada suatu penguatan yang perlu dilakukan ya, terutama ketika kita membicarakan aspek kelembagaan itu ditarik ke atas semua, desentralisasi pada isu lingkungan hidup, sementara pada peraturan pelaksanaan juga akan ada banyak sekali singgungan-singgungan atau materi yang akan ditentukan di dalam isu lingkungan hidup, sehingga saya pikir ini menjadi PR tersendiri nantinya dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin itu Mbak secara singkat catatan dari isu lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan.